Orang Jepang ikut bereaksi usai Kevin Dix resmi menjadi logo NA dan berpotensi menghadapi Samurai Biru. Kevin Dix resmi menjadi WNI usai pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan di Copenhagen, Denmark pada Jumat. Seusai pengambilan sumpah, Kevin Dix sedang menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Kevin Dix diupayakan bisa tampil saat skuad Garuda menghadapi Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di SUGBK, Jumat. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya, ujar Erick Thohir di SUGBK. Jika pemain FC Copenhagen ini bisa tampil melawan Jepang, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan mengingat pengalaman dan kemampuannya. Kevin Dix merupakan pemain yang kini menjadi tumpuan utama FC Copenhagen di Liga Utama Denmark dengan catatan 13 kali penampilan. Bukan hanya itu, bek berusia 28 tahun ini memiliki ketajaman luar biasa dengan berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist. Namun, jika Kevin Dix batal debut bersama skuad Garuda saat melawan Jepang, kemungkinan ia baru bisa tampil ketika menjamu Arab Saudi. Kemungkinan kehadiran Kevin Dix di pertandingan melawan pasukan Hajime Moriyasu ikut dikomentari oleh orang-orang Jepang di internet. Mereka tidak khawatir jika nantinya Kevin Dix memperkuat timnas Indonesia karena chemistry yang mungkin belum terbentuk. Timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga signifikan setelah Kevin Dix resmi berstatus WNI. Dix menjalani sumpah WNI di KBRI Copenhagen, Denmark, Jumat. Pada momen tersebut, ada 3 pemain sekaligus yang menjalani sumpah WNI. Selain Dix, 2 pemain lainnya adalah penggawa timnas Indonesia Putri, Noah Leatomu dan Estella Lupati. Kevin Dix diproyeksikan Erick Thohir untuk bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Erick Thohir memuji kualitas Kevin Dix, bek FC Copenhagen di Denmark yang telah terbukti ketangguhannya, termasuk ketika bermain di UEFA Conference League musim ini. Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya usai Dix bersama Noah dan Estella menjalani sumpah WNI. Alhamdulillah hari ini Kevin Dix sudah mengambil sumpah sebagai WNI untuk memperkuat timnas Indonesia, tulis Erick. Sementara itu, dalam video yang diunggah Erick Thohir, Kevin Dix menegaskan janjinya untuk memberikan segalanya bagi Indonesia dari jalur sepak bola. Halo Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda. Saya Kevin Dix, akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia dan saya merasa sangat bangga. Saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia. Tutup Kevin. Timnas Indonesia diyakini akan semakin kuat andai pemain keturunan milik FC Utrecht, Ole Romeni bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Kehadiran Ole Romeni kemungkinan akan menjadi tambahan signifikan di lini depan Garuda, mengingat atributnya yang berbeda dengan striker-striker timnas Indonesia saat ini. Ole Romeni disebut-sebut menjadi sosok striker keturunan yang tengah diusahakan PSSI untuk dinaturalisasi. Kabar itu disampaikan anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam Pasca menghadiri rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Menpora perihal pembahasan pemberian pertimbangan perubahan kewarganegaraan untuk Kevin Dix. Pernyataan Jamaluddin sejalan dengan pengakuan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang mengonfirmasi PSSI akan memproses striker keturunan selepas rampungnya perpindahan kewarganegaraan Kevin Dix. Kehadiran Ole Romeni diperkirakan tidak akan mengubah formasi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, yakni 3-4-3. Namun, komposisi lini depan bakal berubah di mana Rafael Struijk yang biasa mengisi pos striker tengah bakal bergeser ke sayap untuk berduet dengan Ragnar Oratmangoen. Sementara pos ujung tombak praktis diberikan kepada Ole Romeni, striker berdarah Medan Belanda ini. Andai benar-benar dinaturalisasi, Ole Romeni kemungkinan bakal absen untuk 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini.
Dia mungkin baru bisa menjalani debut ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain dalam lanjutan grup C pada Maret tahun depan. Kiper FC Augsburg yang bermain di Bundesliga 2024 sampai 2025, Daniel Klein, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Bahkan kiper 23 tahun ini siap mengikuti seleksi untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jika kesempatan itu datang, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, kata Daniel Klein. Dalam pengakuan Daniel Klein, orang kepercayaan PSSI dalam mengurus pemain keturunan Fardi Bakdim sempat menghubunginya. Namun, belum ada tindak lanjutnya lagi. Daniel Klein merupakan kiper berdarah Indonesia-Jerman. Darah Indonesia yang dimiliki Daniel Klein berasal dari sang ibu yang berasal dari Bali. Setelah mengemban ilmu di Akademi Hoffenheim sampai Hoffenheim II, Daniel Klein diboyong FC Augsburg pada bursa transfer musim panas 2021. Namun, Daniel Klein belum mendapat kesempatan tampil bersama tim utama. Ia tercatat baru dipercaya tampil di tim kedua Augsburg yang mentas di Liga 4 Jerman. Mengutip dari Transfermarkt, Daniel Klein sudah 20 kali mentas bersama FC Augsburg II. Musim lalu, Daniel Klein dipinjamkan FC Augsburg ke klub Liga 3 Jerman, SV Sandhausen. Sepanjang musim lalu, Daniel Klein tampil 8 kali bersama SV Sandhausen. Karena itu, menarik menanti jika PSSI mendekati Daniel Klein. Baru berusia 23 tahun, Daniel Klein bisa menjadi pesaing sepadan bagi kiper utama timnas Indonesia yang bermain untuk FC Dallas, Maarten Paes. Shin Tae-yong sepertinya menyisakan satu tempat untuk Kevin Dix dalam skuad timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi pada FIFA Matchday November 2024 ini. Pasalnya, Kevin Dix akan segera merampungkan proses naturalisasinya, sementara Shin Tae-yong dalam pernyataan terbarunya mengaku akan memanggil 28 pemain untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal dalam rilis resmi timnas Indonesia, baru 27 pemain yang telah dipanggil. Itu artinya kurang satu pemain lagi yang belum dipanggil. Shin Tae-yong memastikan pemain yang dimaksud bukan Asnawi Mangkualam yang baru sembuh dari cedera hamstring. Saya akan memanggil 27-28 pemain. Mungkin agak sedikit terlambat datangnya, kata Shin Tae-yong. Indikasi Shin Tae-yong menyisakan satu tempat untuk Kevin Dix makin terasa, karena PSSI juga merencanakan sang pemain mengambil sumpah pada 7 November kemarin. Kabarnya, staf Kemenkumham sudah berangkat ke Denmark untuk pengambilan sumpah WNI Kevin Dix setelah proses naturalisasinya disetujui DPR RI. Akan tetapi nampaknya sumpah WNI Kevin Dix mundur sehari menjadi hari ini. Hal ini dikarenakan Kevin Dix baru selesai bertanding lawan Istanbul Başakşehir di ajang UEFA Conference League pada Kamis malam. Ole Romeni tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNA. Rumor ini mencuat setelah anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam, yang mengikuti rapat proses naturalisasi Kevin Dix, diwawancarai salah satu televisi nasional. Dalam wawancara itu, Jamaluddin Idam mengatakan Ole Romeni sebagai pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Dix. Saya rasa kita punya Ole Romeni. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat, kata Jamaluddin. Akun yang membocorkan kedatangan Mace Hilgers dan Eliano Reinders ke Indonesia Nusantara Ballers juga sudah memberi kode. Akun ini membagikan foto Ole Gunnar Solskjaer yang memeluk Harry Maguire di unggahan terbarunya. Disinyalir, itu merupakan kode Ole Romeni segera merapat ke Indonesia. Nama Ole Gunnar Solskjaer diprediksi merujuk kepada Ole Romeni. Jika kabar di atas benar, adanya tentu membahagiakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab, tenaga Ole Romeni sudah bisa digunakan saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
kehadiran Ole Roemeny diprediksi dapat menambah daya gedor timnas Indonesia. Musim ini bersama FC Utrecht, Ole Roemeny telah mengemas 2 gol dari 9 laga Eredivisie 2042 sampai 2025.